Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama atas nikmat iman dan Islam yang insya Allah masih tertanam di dalam diri kita. Salawat bering salam semoga selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahas 5 dari 6 prinsip rukun iman yang telah kita awali dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, hakul yakin. Tidak ada celah sedikit pun juga bahwa tiada ilah kita yang lain kecuali Dialah Allah, Rabbnya alam semesta. Dialah Allah yang menata, yang mengatur, dan yang menciptakan alam dan segala isinya. Kita juga yakin kepada malaikat Allah yang selalu taat, patuh, dan tunduk kepada Allah. Dia tidak punya kepentingan apa-apa selain hanya menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kita juga yakin terhadap kitabullah, wahyu dari Allah yang dibawa oleh malaikat kepada Rasulullah. Dialah buku manual kehidupan kita, pedoman di dalam hidup kita yang akan membuat kita hidup terpandu untuk tertuntun untuk menjalani kehidupan ini agar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi kehidupan sendiri. Kemudian kita juga yakin kepada Rasulullah. Dialah Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai model suri tauladan bagi kehidupan. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang juga akan dicontoh oleh manusia. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Dan ketika beliau menjadi tauladan bagi kehidupan kita, berarti kita sudah meneladani apa yang digariskan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran yang tidak kita ragukan kebenarannya. Kita juga telah meyakini akan adanya hari kita yang sesungguhnya, yaitu hari akhirat, Malik Yaumiddin. Itulah hari kita, hidup kita yang kekal abadi selama-lamanya. 2 pilihan, surganya Allah, dan di sini juga ada ancaman nerakanya Allah. Tentu kita memilih adalah sesuai dengan visi yang kita dambakan, masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup kita pun membawa misi untuk hanya mengabdi kepada Allah agar jalan itu lurus untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang ke-6 yaitu percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah ketetapan, ketentuan dan keputusan dari Allah yang telah, yang sedang, dan akan terjadi. Ini semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merupakan qada, dia adalah merupakan hal yang bersifat dasar dan fundamen. Mulai dari hal-hal yang azali, kemudian ketika dia qadar atau kadar, dia sudah terukur
menurut kapasitas, menurut ukurannya, menurut batas-batas, dialah qadar. Dan ketika dia sudah berbentuk kata kerja dan terimplementasi di dalam kehidupan untuk diterima oleh manusia, itulah yang dikatakan takdir dari Allah. Jadi dari qadar, dan kemudian dia terimplementasi dan dia menjadi takdir untuk diterima oleh manusia. Jadi takdir Allah itu semua yang telah terjadi dan semua yang sedang terjadi. Dan bahkan yang akan terjadi itu dia sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Meyakini semua itu, inilah yang merupakan iman kepada qada dan qadar, atau qadar baik dan qadar buruk. Kenapa sahabat-sahabat semua? Takdir terbagi dua. Yang pertama dikatakan takdir mutlak, yang tidak bisa ditolak. Kita tak bisa menolaknya. Seperti misalnya bagaimana pergantian siang dan malam, bagaimana juga beredarnya, bertawafnya bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, wasyam, Subhanahu wa ta'ala. Meskipun makhluk telah berusaha, telah berikhtiar untuk menggapai sesuatu yang dia inginkan, berjuang semaksimal mungkin, tapi keputusan yang terjadi, hasil keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu tidak sesuai dengan harapan, orang yang beriman, dia juga tetap bahagia bahwa inilah keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun upaya dia tetap upayakan secara maksimal untuk berusaha, untuk bekerja, untuk merubah nasibnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebagaimana juga difirmankan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-13, ayat ke-11. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takdir mu'allaq atau takdir yang berlandaskan ikhtiar, inilah yang harus senantiasa kita berusaha dalam kehidupan ini untuk bagaimana kondisi yang telah ada sekarang harus kita berubah untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Dan ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, itulah pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar yang kita lakukan juga dibarengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir mu'allaq itu
bisa dirubah di samping dengan ikhtiar, juga dengan kekuatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang beriman berdoa kepada Allah? Seorang beriman berdoa kepada Allah, dia tidak mendikte Allah dalam berdoanya. Dia hanya mengatakan kepada Allah, kalau dia telah diberikan oleh Allah keinginan-keinginan yang baik di dalam kehidupannya, cita-cita yang baik dalam kehidupannya, dia akan memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Hamba bersyukur ya Allah, Engkau telah berikan keinginan-keinginan yang baik terhadap hamba. Sekiranya apa yang hamba inginkan ini ya Allah, dia bisa sebutkan apa yang dia inginkan. Memang baik untuk hamba menurut ilmu-Mu ya Allah. Baik bermanfaat kepada orang banyak ya Allah. Baik terhadap agama-Mu ya Allah. Kiranya Engkau membukakan jalan agar keinginan ini bisa tercapai ya Allah. Dan sekiranya ini akan menimbulkan mudarat terhadap diri hamba ya Allah, dan juga diri orang lain ya Allah, dan agama-Mu ya Allah, kiranya Engkau ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Begitulah doa orang yang yakin kepada Allah, bahwa dia menyadari bahwa keinginannya, apa yang ada dalam pikirannya adalah hal-hal yang masih belum apa-apanya dibandingkan dengan pengetahuan Allah yang maha luas ya. Sahabat-sahabat semua, ketika Allah putuskan, Allah takdirkan satu keputusan dari Allah, orang yang yakin kepada qadar dan qada itu, dia tetap bahagia apapun keputusan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dia tetap bersyukur, alhamdulillah. Dia yakin bahwa ini adalah keputusan yang terbaik dari Allah, dan apa yang dia inginkan mungkin Allah akan mengganti yang lebih baik dari apa yang dia harapkan. Dia akan bahagia, jiwanya akan lapang, dia akan tentram. Inilah keyakinan kepada ketetapan dari Allah, akan membuat kita bahagia, damai dalam kehidupan ini. Selamat berjuang sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan kita lebih baik dan lebih baik lagi sampai akhir hayat hidup kita. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.